Tuhan Yesus berkati pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik, manual city, sound system, maupun pelayan-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata ya Tuhan. Tuhan Yesus, syukur terima kasih ya Bapa. Serahkan seluruh doa, permohonan, ucapan syukur kami yang jauh daripada sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan, turut campur tangan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Para jemaat, ingat kita dapat hadir di sini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Walaupun badai ombak, walaupun cuaca tidak menentu, karena iman kita pada Tuhan kita tetap hadir di sini. Biarlah semuanya itu menjadi pegangan kita hari lepas hari. Oh Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan tiada sesat di dada.
Haleluya. Amin. Itu yang kedua.
Kuduskan, sucikan hati pikiran kami sehingga kami siap untuk menerima firman-Mu yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Kuduskan ruangan ini, biarlah tidak ada roh-roh jahat, biarlah Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Oh Yesus, sungguh terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya Kau punya tegak, besar setia-Mu Tuhan.
Kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada ini kami dapat bisa memuji Tuhan. Ini kemudahan kita dan kita kami akan kita menerima berkat firman-Mu. Kami kasih Tuhan hamba-Mu kita menyertai Tuhan berakhir pakai kita kata-kata Mu. Kami siap untuk kita firman-Mu di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat kembali. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat Natal. Tuhan hadir, Tuhan lahir di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ya. Dan kita semuanya sudah merayakan Natal, ya. Kita semua jemaat Galilea sudah merayakan Natal pada tanggal 14 Desember kemarin, minggu kemarin, Tuhan, ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam kalender, Natal itu tepatnya tanggal 25 Desember, Tuhan. Maka dari itu saat ini izinkan saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang terang telah datang. Mari sambut sang terang itu, ya. Kita akan menyambut terang itu. Siapa terang itu? Tuhan Yesus. Amin. Sudah dikasih Tuhan. Menjelang Natal, suasana di sekitar kita mulai berubah. Lampu-lampu dipasang, ya. Juga lagu Natal terdengar di mana-mana, khususnya di mal-mal itu sudah banyak lampu kelap-kelip, ya. Juga lagu Natal, ya, terdengar sangat merdu, sangat menyejukkan hati. Sudah dikasih Tuhan Yesus. Natal mulai terdengar, hiasan mulai dipersiapkan, ya. Hiasan apa saja mulai dipersiapkan. Semua itu adalah tanda bahwa kita sedang menanti sesuatu yang istimewa, ya. Sesuatu yang istimewa. Natal adalah sesuatu yang istimewa, ya. Karena Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus, ya, di dunia ini, Tuhan. Namun Natal bukan hanya soal lampu dan hiasan. Natal adalah tentang terang yang datang ke dunia yang gelap, ya. Terang adalah tentang kita terang yang datang ke dunia yang gelap. Siapa terang itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan dunia yang terang, dunia yang gelap. Jadi kesudahannya kegelapan itu terjadi, ya. Sejak 2000 tahun yang lalu dunia sedang gelap. Bangsa Israel hidup di bawah penjajahan, ya. Bangsa Israel hidup di dalam penjajahan. Karena pada saat itu, ya, bangsa Israel dijadikan budak di Mesir, dipimpin oleh siapa saudara-saudara? Nebukadnezar. Ayo percaya Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah mengerti. Fir'aun, itu kan saudara yang kasih Tuhan, dipimpin oleh raja yang ada di Mesir situ, saudara yang kasih Tuhan. Dan saat itu juga keadilan sulit ditemukan, saudara. Tidak ada keadilan, ya. Semua bangsa Israel merasa dijajah, ya. Dan mau beribadah juga tidak ada kesempatan, tidak boleh. Firman Tuhan terasa sunyi selama ratusan tahun. Di tengah kegelapan itulah maka terang itu Allah datang. Dan terang itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia membawa terang, ya, di dalam dunia ini. Maka dari itu mari kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 1 sampai 5, ya. Ini untuk melengkapi, ya, untuk
pembicaraan firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita semua berdiri. Haleluya. Ya semua. Firman Tuhan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 berbunyi demikian. Ayat 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Saya akan kembali. Puji nama Tuhan. Surah itu firman Tuhan mengatakan pada mulanya adalah firman. Yang kedua, firman itu adalah bersama-sama. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Ini mengingatkan kita bahwa Yesus tidak mulai ada saat Natal. Natal bukan awal keberadaan Yesus, ya. Tetapi Natal awal kedatangan Yesus ke dunia sebagai manusia, ya. Awal kedatangan Yesus ke dunia sebagai manusia adalah hari Natal yang diperingati sampai saat ini, kelahiran Yesus. Tuhan, ya. Yesus sudah ada sejak kekekalan. Ia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, dan Dia adalah firman itu adalah Allah. Jadi Yesus adalah Allah sendiri, Tuhan. Artinya bayi yang lahir di kandungan itu adalah Tuhan yang maha berkuasa, ya. Tuhan yang berkuasa lahir. Tuhan Yesus lahir di kandungan itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang rela merendahkan diri untuk datang kepada manusia, ya. Rela merendahkan diri atau menjelma sebagai manusia, ya. Tujuannya juga untuk memberikan terang kepada manusia dan memberikan keselamatan bagi manusia yang mau percaya kepadanya, ya. Puji nama Tuhan. Menjelang Natal kita diingatkan Allah tidak tinggal jauh dengan kita. Ia datang mendekat kepada kita. Maka dari itu kita saat ini kita tidak tahu dengan mata jasmani, tapi mata rohani kita Allah ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Dari kasih Tuhan Yesus. Dan selanjutnya sudah dikasih Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Tuhan ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus datang bukan ke dunia yang sudah terang, melainkan ke dunia yang penuh dosa, penuh luka dan ketakutan, ya. Jadi Yesus datang dalam dunia ini bukan dengan keadaan dunia yang terang, tapi banyak dosa, banyak luka, ya. Banyak orang yang ketakutan dan dikasih Tuhan. Ia datang kepada orang miskin, ya. Orang miskin bisa dikatakan bukan miskin jasmani, tapi miskin rohani, tidak tahu keselamatannya. Itu didatangi Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan datang itu untuk menuju orang-orang yang belum mengerti akan jalan yang benar, ya. Juga ia datang kepada orang berdosa, ya. Orang berdosa, ia datang kepada orang-orang berdosa, kepada mereka yang tersingkir, bisa orang-orang tersingkir, orang tersisihkan, atau orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia, ya. Itu juga kedatangan Tuhan itu juga menolong itu, sudah kasih Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan adalah penuh kasih, ya. Natal adalah kabar baik karena orang yang putus asa hendak
tersesat menemukan jalan. Ya. Kalau orang tersesat itu mau jalan kemana bingung. Tapi Tuhan datang, Tuhan berikan jalan, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Ya. Memberikan jalan kepada manusia menuju ke surga, yaitu jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Itu melalui Tuhan Yesus. Ya. Dia datang tujuannya untuk mencari orang-orang yang tersesat ini juga. Juga orang yang letih mendapat kekuatan baru. Ya. Orang yang letih, lesu, lemah dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Menjelang Natal kita diingatkan, Yesus datang bukan menghakimi. Yesus datang ke dunia bukan menghakimi, bukan, tetapi untuk memberi hidup, ya. Yang pastinya hidup kekal, ya. Berikan keselamatan bagi kita, ya. Itu yang penting bagi kita semuanya, bagi dikasih Tuhan. Kalau hidup di secara jasmani pasti itu dijamin oleh Tuhan. Ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan tidak bisa menguasai akan datangnya terang itu. Ini adalah janji yang sangat kuat, ya, atau yang sangat hebat. Ya. Kegelapan bisa berupa dosa yang berulang. Ya. Dosa yang berulang artinya orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ditebus dosa kesalahannya, masih ingin berbuat dosa lagi, masih kembali dosa lagi, itu dosa berulang. Itu juga masih termasuk hidup di dalam kegelapan. Masalah keluarga, ya. Masalah keluarga itu jangan menyalahkan satu sama lain. Itu kesalahan kita sendiri masing-masing. Itu juga kegelapan, saudara dikasih, karena kita kurang berjaga-jaga, saudara dikasih Tuhan. Penyakit juga itu datangnya dari kita sendiri, bukan dari Tuhan. Mungkin kita salah makan, mungkin kita suka kalau tidur malam-malam itu, ya, kita tidur malam juga bisa penyakit, ya, begadang, ya, begadang mendatangkan penyakit. Ya. Juga yang dikatakan adalah ketakutan akan masa depan. Orang banyak yang takut akan masa depan. Ya. Padahal masa depan kita sebagai anak-anak Tuhan sudah dijamin oleh Tuhan. Ya. Kata firman Tuhan, ya, rancangan itu dan rancangan itu jauh seperti langit dan bumi. Rancangan Tuhan lebih indah, lebih baik dari rancangan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan damai sejahtera dan penuh harapan. Ya. Itu adalah masa depan yang penuh harapan. Itu rancangan dari Tuhan. Maka dari itu kita tidak takut. Jangan sampai kita tertipu oleh gentar, takut, khawatir akan masa depan. Ya. Itu termasuk kita masih hidup di dalam kegelapan, masih tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata, kegelapan tidak menguasai terang. Ya. Jadi kegelapan itu tidak bisa menguasai terang. Jadi terang itu pasti menang, bisa mengusir kejahatan itu kegelapan. Menjelang Natal kita boleh percaya apapun yang sedang kita hadapi, terang Kristus lebih besar. Terang Kristus lebih besar menguasai dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi atau menjelang Natal, mungkin ada yang sakit, mungkin ada batuk, flu, pilek, banyak masalah-masalah apa saja, hadapi saja, karena kita tidak pernah ditinggalkan Yesus. Karena terang dari Yesus lebih besar dalam kehidupan kita masing-masing. Selalu Yesus menjadi pembela kita. Ya, puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan Yesus. Natal bukan menghilangkan sesuatu masalah, tetapi menghadirkan Yesus yang berjalan bersama kita. Kalau kita selesai Natal, wes gak ada masalah, belum tentu. Kita masih hidup di dalam dunia, mesti ada saja. Gak tahu itu masalah kecil, masalah besar, ya, masih ada saja. Tetapi jangan takut, Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kamu, berjalan bersama kita semuanya. Tuhan yang menjadi pembela kita. Tuhan yang menjadi menghadapi segala masalah apapun yang kita hadapi. Puji nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Natal bukan hanya soal Yesus datang ke dunia saja, tetapi soal apakah kita mau menerima Dia dalam hidup kita. Apakah kita mau menerima Yesus datang di dalam dunia. Banyak orang yang belum menerima Yesus sebagai Allah di dalam kehidupannya masing-masing. Terima kasih Tuhan.
Yohanes 1 ayat yang ke-12 di situ dikatakan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, ini, ya. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai terang, sebagai juru selamat, ya, Tuhan berjanji diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tandanya kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Anaknya presiden saja sudah senangnya setengah mati. Ini anak-anak yang mempunyai segala sesuatu di dalam dunia ini sampai di dalam surga miliknya Allah sendiri yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Menyambut terang berarti membuka hati untuk bertobat. Ya. Kalau kita mau menyambut terang, ya, menyambut Tuhan Yesus, menyambut Natal, menyambut kelahiran Tuhan Yesus, ya, kita termasuk membuka hati untuk bertobat. Mungkin kita berpikir kita kan sudah bertobat percaya Tuhan Yesus, ya. Tapi orang masih seringkali ya, keselio, mungkin keselio ngomong, mungkin apa, itu juga kita harus bertobat lagi. Jangan sampai kita salah di hadapan Tuhan. Ya. Menyambut terang berarti meninggalkan kegelapan. Kita harus hidup terang, hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak melakukan hidup kegelapan lagi. Berkasih Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kasih. Ya. Kita harus hidup dengan benar, ya. Hidup benar di hadapan Tuhan, juga hidup kasih, mempunyai kasih yang tulus. Berkasih Tuhan. Natal tanpa Kristus hanyalah perayaan, ya. Tanpa Kristus hanyalah perayaan saja. Tetapi dalam Natal dengan Kristus adalah keselamatan. Amin. Natal bersama-sama dengan Yesus Kristus adalah merupakan keselamatan yang kita terima sama-sama karena kita percaya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua yang mau percaya padanya. Jadi Natal berarti terang dunia adalah Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Menjelang Natal, Tuhan tidak hanya ingin kita menikmati terangnya saja, tetapi juga menjadi pembawa terangnya. Kalau Tuhan sudah memancarkan terang kemuliaannya kepada kita, bersinar kita ini, juga kita harus menjadi berkat atau menjadi terang bagi orang lain. Ya. Kita harus menjadi contoh teladan yang baik. Ya. Setiap tingkah laku perbuatan kita harus menjadi terang, ya. Menjadi terangnya Allah. Karena kita sudah dapatkan terang dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Contoh yang paling gampang, di rumah kita bisa menjadi terang sudah dikasih Tuhan. Contohnya, kita harus mempunyai hati yang sabar, ya, dengan keluarga kita. Juga ada pengampunan, ya, apapun yang selain keluarga kita ampuni sudah dikasih Tuhan Yesus. Ya. Dengan kasih yang tulus, ya, ini buah-buah awal sudah dikasih. Dengan kasih yang tulus, ya, bukan pura-pura, kasihnya sungguh-sungguh sudah dikasih Tuhan. Dengan keluarga kita, belajar dari keluarga kita masing-masing, baru kita bisa berbuat baik dengan orang lain sudah dikasih Tuhan. Juga di tempat kerja dan tempat sekolah dan sekolah, kita harus dengan sikap mempunyai hati atau mempunyai hati atau pikiran yang jujur. Kejujuran itu penting juga, ya. Dengan kejujuran itu penting. Kalau bekerja itu kalau orang jujur pasti dipakai terus sama perusahaan itu ya sampai selamanya, lama pokoknya di situ ya, karena ada kejujuran. Dengan sikap yang lembut, ya, itu buah roh ini. Harus mempunyai sikap yang lembut, ya. Rendah hati, banyak sabar, itu semuanya itu sudah dikasih Tuhan. Dengan perbuatan yang memuliakan Tuhan, ya. Dengan itu kalau kita sudah melakukan hal-hal itu, kita sudah termasuk memuliakan nama Tuhan Yesus, tidak memalukan nama Tuhan, tapi memuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan diagungkan di mana tempat melalui kita. Sudah dikasih Tuhan Yesus. Haleluya. Natal menjadi nyata ketika terang Kristus terpancar melalui hidup kita. Oh, itu loh orang Kristen, orang yang sabar, orang yang baik, ya, orang yang penuh pengampunan.
tidak jahat ya. Itu memancarkan bahwa Kristus, terang Kristus terpancar melalui hidup kita ya. Jadi kita dimanapun saja berada selalu disegani orang, disenangi orang ya. Bukan dibenci pada orang itu tidak, tapi disegani, dihormati karena sinar Kristus terpancar dari kehidupan kita dan semua orang boleh menikmatinya ya. Dalam dikasih Tuhan Yesus ya. Biarlah kita semuanya menjadi anak-anak terang, anak-anaknya Tuhan Yesus ya. Selalu menaruh terang itu dalam kehidupan kita dan memancar dalam setiap kehidupan kita selama-lamanya ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Ringkasan dari firman Tuhan ini menjelang Natal ini, Tuhan sedang mengetuk hati kita. Ia berkata ya, aku datang sebagai terang ya. Tuhan Yesus datang sebagai terang. Maukah engkau membuka hatimu ya? Bukalah hati kita untuk menyambut Natal, untuk menyambut terang, untuk menyambut Tuhan Yesus, supaya masuk di dalam hati kita ya, dan memancar sinar kemuliaan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita sambut Yesus bukan di palungan, tetapi di hati kita ya. Bukan sejak Tuhan hanya Tuhan Yesus lahir kita sambut, tapi Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kita taruh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing ya, di hati kita ya. Ada firman Tuhan dikatakan ya, hati di dalamku ya, ada Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus ada kita ya. Itu semuanya juga karena kita sudah percaya pada Tuhan Yesus. Karena terang telah datang dan terang itu membawa hidup, damai, sejahtera, sukacita dan keselamatan kita semua ya. Kita semuanya sudah diselamatkan oleh Tuhan ya. Tadi firman Tuhan sudah kita baca bersama-sama. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah Allah sendiri ya, yang menjelma menjadi manusia, rela berkorban untuk menyelamatkan kita semuanya, orang-orang yang berdosa ini. Maka dari itu kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa, kasihnya, cintanya, kuasanya saat ini seterusnya sampai selama-lamanya, dan siap untuk menempatkan kita di dalam tempatnya yang kemah, yaitu surga semati. Amin. Inilah firman Tuhan, boleh menjadi kekuatan penghiburan bagi kita untuk menjelang Natal ini. Biar kita siapkan hati kita masing-masing dengan hati yang tulus, hati yang benar ya, supaya Yesus tinggal dalam kehidupan kita masing-masing sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan bersama-sama.
mengucap syukur Tuhan kami telah mendapatkan dan mendengarkan satu yang memberkati. Yang berkata pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan firman itu dalam awal dan telah menjadi manusia. Terang itu telah datang ke dunia ini. Terang adalah hidup. Kegelapan adalah kematian. Maka barang siapa menerima terang itu maka akan hidup. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih akan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam Tuhan ini. Berkati mereka punya Tuhan, Kau pakai menyalurkan berkat Tuhan. Berkati suami dan anak-anak dan wanita. Mau mereka pakai mereka lebih hebat lagi untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang kita doakan dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbuat baik. Dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas membawa pundi-pundi mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persebulan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mohon Bapak Parlan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak, berkati yang banyak untuk membawa pundi-pundi kolektan untuk melakukan dari Bapak kerelaan dan pengorbanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan minta tutur. Haleluya.
Percaya yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman pada malam hari ini yang pertama, seluruh sidang jemaat Tuhan pada malam hari ini berterima kasih pada hambanya Ibu Pendeta Haryati Mulyoto. Biarlah Tuhan memberkati Ibu, memberkati Bapak, putra putrinya, cucu menantunya, memberkati kesehatannya, apa yang diusahakannya, pergumulannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita bersyukur ya, meskipun hari hujan ya, di luar masih hujan, masih gerimis, tapi kita berkesempatan hadir di tempat ini, di rumah Tuhan bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Jadwal ibadah seperti biasa, Minggu sekolah Minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore seperti pada malam hari ini. Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Bapak Ibu Saudara, nanti Rabu tanggal 31 Desember ibadah puji tahun dilaksanakan di tempat ini pada pukul 6 sore. Biarlah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus Kristus sehat ya, masih diberi kesempatan, diberi nafas yang indah ya, biarlah kita datang di hari Rabu tanggal 31 Desember untuk bersama-sama ibadah puji tahun. Seperti biasa kita ada perjamuan kasih ya. Kita siapa yang rindu bawa ote-ote atau bubur goreng atau capcay atau mie atau sate, terserah, kita sama-sama dikumpulkan di gereja, sama-sama kita nikmati bersama-sama ya. Walaupun nggak mau bawa ya, nggak mau bawa, tetap harus datang ya, karena itu adalah setahun sekali ya. Kita tidak akan ibadah itu 2 kali setahun ya, enggak ada ya. 1 tahun sekali, dan kita sama-sama mengucap syukur di dalam kita menutup tahun dan membuka tahun yang baru karena Tuhan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih sama leader singer. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini, meskipun rumahnya jauh ya, kehujanan, tetap melayani Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Tim musik Tuhan memberkati, SCG Sound System Tuhan memberkati bersama seluruh sidang jemaat Tuhan yang pada malam hari ini sampai pada malam hari tetap setia. Tuhan memberkati. Percaya dan yakin jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Pasti Tuhan memperhitungkan. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini sama-sama. Kita bangkit berdiri. Kita pujikan lingkup-lingkup. Haleluya Yesus. Kau
biarkan perbuatan tangannya terbukti pada malam hari ini. Kami Tuhan ada di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang tidak hadir, yang sakit, Tuhan sembuhkan, dan minggu depan boleh bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persatukan kami seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan untuk bersama-sama melayani di tempat ini, biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berdoa buat anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang mencari sekolah, yang ujian, yang mengerjakan skripsi, yang praktek, Bapak yang magang, supaya Tuhan beri kepandaian, kecerdasan, dan jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang jahat, dan mereka boleh lulus Tuhan dengan tepat waktu, dan Tuhan Yesus mendapat nilai yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat persembahan dan persepuluhan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap sidang jemaat-Mu yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sesuai dengan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa buat situasi kota dan bangsa kami Tuhan. Beri keamanan, kedamaian, dijauhkan dari huru-hara, demo-demo, supaya kami yang beribadah bisa bebas dan luasa menyembah Engkau seperti pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan pemerintahan yang ada Tuhan, dari pusat sampai daerah-daerah Tuhan, dalam mereka memimpin negara ini, memimpin bangsa ini, memimpin kota ini Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat para dokter, para medis dimanapun mereka berada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dalam menjalankan tugas mereka dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka ditempatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat kesehatan Ibu Gembala kami Tuhan. Kami juga berdoa buat kesehatan para pekerja kami Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Tuhan, syukur dan terima kasih Bapak, dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami kuat Tuhan, kami sehat Tuhan, kami panjang umur untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang, entar kami sampai rumah tangga kami dengan selamat Tuhan. Kami akan percaya Bapak, kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang berbeban berat ada masalah Tuhan sudah angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang melimpahi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat yang indah Bapak, kami menanti berkat yang daripada surga-Mu. Kedangkan tangan Maha Kuasa kasih-Mu Tuhan, memberkati kami semua dengan berkat damai sejahtera, kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
ngajak foto. Ngajak foto.